Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya menyampaikan testimoni yang pernah dirasakan oleh saudara kita Cana Arab yang beliau tulis di kolom komentar. Beliau mengatakan, Assalamualaikum, memang sangat luar biasa keajaiban. Saya belum lama mengenal salawat dari tahun 2016-2017. Berarti tidak lama. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun lebih bahkan ini. Banyak berdatangan keajaiban. Pertama kali saya mendawamkan istighfar dan sholawat sarajul jarotun nukud sebanyak 1000 kali. Istiqomah setiap hari dalam seminggu. Berarti beliau membaca salat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu salawat Nabi yang dibilang orang sebagai salawat sajaratun nukud. Beliau mengamalkan 1000 kali setiap hari. Secara istiqomah dalam seminggu. Tidak disangka-sangka dibangunkan rumah sama kakak ipar 2 lantai. Sekarang masih istiqomah dengan menginginkan penghasilan dan menyelesaikan amanah riba non-riba. Selamat mendawamkan salawat dan segera didatangkan keajaiban-keajaiban yang tak disangka-sangka. Selamat berkelimpah rezeki yang melimpah and berkah buat kita semua. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa azim ala habibina wa syafina wa qurrata ayunina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Beliau ini mengamalkan sholawat katanya. Itu sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Ya sekarang juga ngamalin itu, saya juga sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terus menerus kan. Kalau 1000 kali itu sejam kelihatannya. Jadi kalau kita nanti udah istirahat, kita ulang lagi 1000 kali lagi 2 jam. Nanti 1000 kali lagi kalau bisa. Bahkan kita kalau bisa mengulang-ulang terus salawat sajaratun nukud ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi syafaat Rasulullah. Dan juga termasuk orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa, mayatekilaha yaj'alahu mahroja. Allah akan berikan dia jalan keluar dalam hidupnya. Kesulitan apa kayak yang dihadapin. Nggak punya jalan pencarian, nggak punya usaha, nggak punya tempat tinggal, nggak punya kendaraan, kita baca terus sholawat, lalu kita berdoa. Orang bilang baca sholawat kok minta urusan dunia, itu yang salah, bukan kayak gitu. Kita memohon kepada Allah untuk urusan dunia kita, apa dilarang? Siapa yang larang? Kan di dalam Al-Quran disebut waminkum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Waminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu. Waminhum sebagian daripada mereka man orang yaqulu berkata rabbana wahai Tuhan kami atina fid dunya, berikan kepada kami di dunia hasanah kebaikan, wa fil akhirati dan di akhirat kebaikan. Itu secara umum. Baik, selamat dari kesulitan, selamat dari hutang piutang, selamat dari kejaran orang, selamat dari macam-macam itu kesulitan lah, bahaya, bencana, selamat juga dari kepakiran, kemiskinan. Di dunia hasanah, baik di dunianya, wafil akhirati dan di akhirat juga hasanah. Selamat dari azab kubur, selamat dari siksa neraka, selamat dari muflis di akhirat itu. Apa atadruna manil muflis? Tahukah tuan-tuan siapa orang yang bangkrut itu? Al-muflisu pina, orang yang bangkrut menurut kami di antara kami ya Rasulullah adalah orang-orang yang kerjaan nggak ada, duit nggak ada, usaha nggak ada, udah miskin banget, nggak punya apa-apa, itu bangkrut. Tidak, bukan itu yang saya maksud. Beliau bersabda, kama qala Rasul, orang yang bangkrut adalah orang yang datang kepada Allah di akhirat nanti dengan membawa pahala haji, pahala zakat, pahala kebaikan segala macam, tapi isinya nggak ada. Pahalanya nggak ada, cuma kebaikan-kebaikan itu aja, pahalanya nggak ada. Kenapa? Karena dia itu pahalanya udah diambilin, dikasih sama orang yang pernah dijolimi. Itulah orang yang bangkrut itu begitu menurut Rasulullah. Makanya kita jangan pernah menjolimi siapapun dengan ucapan, perbuatan, tulisan. Kalau sekarang menyebarkan berita-berita hoak, berita-berita bohong, jangan lagi kayak gitu. Karena itu akan membuat kita menjadi muflis, orang yang bangkrut di akhirat nanti. Apalagi punya kekuasaan menjolimi orang lain, benar-benar muflis itu. Kita pikir gue udah naik haji berkali-kali, umroh berkali-kali, kebaikan luar biasa, sedekah. Padahal mah gak ada isinya, kosong. Kenapa? Nanti kalau misalnya pahalanya udah habis, yang nuntut masih banyak, dosa orang yang dia jolimi dikasih ke dia.
dikasih ke orang yang menjolimi itu, sehingga dia menjadi bangkrut, nggak punya apa-apa lagi. Nah itulah kita memohon kepada Allah selamat dari gituan juga. Wafil akhirati hasanah wakin aja benar. Nah itu kita memohon doa kepada Allah. Siapa yang melarang? Nggak ada. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Allah berfirman dalam Al-Quran. Lalu kita membaca hadis Rasulullah bahwa doa-doa tidak akan sampai ke hadirat Allah sebelum dibacakan sholawat. Makanya sebelum berdoa, bacalah sholawat. Ada tuntunan dari Rasulullah. Suatu hari Rasulullah melihat satu orang Arab berdoa. Beliau bersabda, hai Arab, engkau kecepatan. Kalau doa bukan begitu. Kalau mau berdoa, kalau Rasul, beliau mengatakan, mula-mula pujilah Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, biasanya kan kita begitu. Lalu kita membaca dan bacalah sholawat kepadaku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah setelah itu baru doa, memohon kepada Allah. Apa doa? Memohon kepada Allah. Nah itu urutannya begitu. Makanya kan orang yang berkata berselawat kok memohon, meminta urusan dunia, itu kalimat yang gak betul. Kita memohon kepada Allah, doa apapun kita baca sholawat kepada Rasulullah. Doa tidak akan sampai ke hadirat Allah sebelum dibacakan sholawat kepada Rasulullah. Nah itu, ya kalau kita berdoa-doa aja, tapi nggak baca sholawat, doa itu akan berputar-putar aja antara bumi dengan langit. Hadis Bukhari, ini jelas banget dari Rasulullah. Kenapa ada lagi orang yang ngomong seperti itu? Kagak ngaji, ketahuan banget. Makanya kan referensinya banyak. Kita melihat dari hadis Rasulullah, melihat dari ayat Quran, apa yang dikatakan dan diajarkan guru-guru kita. Nah itu, kenapa orang ngomong kayak begitu? Ya karena dia males ngamalin sholawat. Itu jadinya, melihat orang membaca sholawat, dia cemburu, tapi dia gak mau, dia gak mampu, gak mau dia melakukan itu. Males Tapi orang lain dikutak-atik aja sama dia. Nah biasanya juga begitu. Nah, kita jangan pernah berhenti membaca salawat ya sehari katakanlah 1000 kali juga boleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan Rasulullah bersabda perbanyak membaca salawat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, apa yang membuat orang selamat dari daftar sial? Ada seorang bertanya kepada Rasulullah. Beliau bersabda, perbanyaklah membaca salawat kepadaku. Nah dalam satu hadis lain, sahabat bertanya, wahai Rasulullah, berapa kadar saya membaca salawat kepada engkau? Apakah sepertiga? Maksita terserah kamu. Wa injita fahirul laka. Apabila engkau tambah, itu baik buatmu. Terus seperti begitu, diulang lagi. Ya Rasulullah, dinaikkan terus jumlahnya. Sehingga dia berkata, ya Rasulullah, kalau gitu saya membaca salawat terus menerus yang banyak kepada engkau. Izan, kalau begitu, Allah akan yastaghfiru janbuk. Allah akan mengampuni dosamu, akan mencukupkan rezekimu, dan akan menyampaikan cita-citamu, hajatmu, cita-citamu akan disampaikan. Nah itu Allah akan datangkan cita-citanya, hajatnya itu Allah akan kabulkan. Nah itu apa ada lagi orang ngomong baca salawat kok urusan dunia. Makanya kan dibaca dulu hadisnya, dibaca ayat Qur'annya, referensinya ada, baru kita ngomong. Kan enaknya dinya orang Rasulullah mengajarkan kita untuk memperbanyak salawat, dia melarang orang bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam konten lain saya sudah mengatakan bahwa makhluk yang membenci salawat itu hanya iblis, hanya setan. Dia nggak mau, kenapa? Dengki kepada Rasulullah. Dia dengki kepada Adam, otomatis dia dengki kepada Rasulullah. Kenapa? Pengennya dia yang jadi khalifah. Pokoknya kalau gua nggak dapat, lu juga harus nggak dapat. Gitulah kira-kira. Datang kita dibujuk-bujukin, jangan baca salawat, minta urusan dunia. Akhirnya kita jadi gak mau bersalawat. Baca aja salawat, biar gimana pun. Sehingga Allah mengabulkan doa-doa kita. Allah mengampuni dosa-dosa kita. Seperti sabda Rasulullah tadi. Allah akan menyampaikan hajatmu. Allah akan mencukupkan rezekimu. Dan Allah akan menghapuskan dosa-dosamu. Mengampunkan dosa-dosamu. Lah itu berkah membaca sholawat. Apalagi sholawatnya yang kita baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya sholawat lain juga boleh. Kan udah saya bilang sholawat setelahnya. Misalnya sholawat nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad, ya kan, ala sayyidina Muhammadin milajitan halubil uqadu watang parubil qorobu. Itu masalahnya doa setelah itu. Nah salawatnya tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ya kan, itu salawatnya. Kemudian salawat apa disebutnya tuh, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat. Nah, itu kan setelahnya itu doanya itu. Nah, kita juga begitu. Kita berdoa kepada Allah, pakai bahasa apa itu boleh. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh, bahasa Aceh boleh, bahasa Inggris boleh, kalau mampu bahasa apa aja boleh. Yang penting kita membaca
Dan bacanya jangan di dalam sholat. Masa dalam sholat bahasa lain ya kagak dikasih, gak boleh. Harus baca di luar sholat. Apa yang kita baca? Kalau apabila kita menggunakan bahasa selain bahasa Arab ya. Selain bahasa yang udah ada namanya ibadah itu, juklaknya jelas, petunjuk pelaksanaannya jelas. Ibadah itu kalau kita membaca buku Mabadiul Awaliyah, apa itu? Buku usul fikih. Usul fikih Abdul Hamid Hakim Padang Panjang yang jilid 2, bukan jilid pertama. Jilid 2 itu disebutkan bahwa namanya asal ibadah itu haram. Gak bisa kita mengada-ada ibadah. Sholat subuh gua adain biar saking takwanya pengen sholat subuh jadi 4 rakaat. Lalu sholat asar 5 rakaat. Ya kagak boleh. Karena Rasulullah mengatakan bersabda dalam hadisnya, "Sholu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah engkau bagaimana aku sholat. Ketika Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, kalau salam kepada engkau kami ngerti, kami tahu. Assalamualaikum ya Rasulullah." Tapi kalau salawat kepada engkau bagaimana? Beliau mengajarkan ucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, terus lengkapnya seperti itu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih Abang yang sudah menyampaikan testimoni. Beliau mengamalkan sholawat. Itu apa yang diamalkan? Sholawat Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau mengamalkan 1000 kali. Nah itu lama itu, sejam juga itu. Saya mengulang-ulang juga sama 1000 kali sejam itu, mungkin lebih juga kalau yang bacanya lambat. Itu alhamdulillah beliau mendapat bagian kecil daripada keberkahan sholawat aja. Bagian kecil aja apa itu? Yaitu dibangunkan rumah oleh iparnya. Itulah bagian dari yang dimudahkan segala urusannya. Mungkin seperti apa yang disabdakan Rasulullah udah kena sama beliau, apa itu? Allah akan menyampaikan cita-citamu. Mungkin beliau nggak, cita-citanya pengen punya rumah, jadi Allah sampaikan cita-citanya. Jalan ya terserah Allah, nggak usah dihitung-hitung, nggak usah diajar-ajarin. Allah maha tahu. Jadi kita amalin aja yang seperti itu. Nah, jadi karena beliau ini mungkin cita-citanya pengen punya rumah, jadi Allah sampaikan cita-citanya. Sebagaimana Rasulullah sabdakan, aukamaqala Rasul, Allah akan menyampaikan cita-citamu. Allah akan menyampaikan hajat-hajatmu, Allah akan mencukupkan rezekimu, dan insya Allah Allah akan mengabulkan dosa-dosamu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih yang sudah memberikan testimoni, membacakan salawat Nabi sehari-hari. Mari kita amalkan salawat kepada Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.